warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap manusia membela diri mereka sendiri. Jadi nanti akan dikumpulkan di pasar. Terus ada nama yaumil hisab, yaumil ba'ats. Itu masing-masing datang untuk membela dirinya. Yuwafa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Tiap-tiap orang disempurnakan balasannya dari apa yang telah dikerjakannya. Mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Jadi semua tergantung pada iman dan amal solehnya. Bagaimana matalan koyatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat perumpamaan. Kata doroba yang dari itu asli katanya itu memukul. Tapi kenapa perumpamaan? Diterjemahkan perumpamaan. Itu perumpamaan itu supaya diambil pelajaran, diambil hikmah. Jadi Allah membuat perumpamaan. Ada suatu negeri, ya Korea, suatu negeri. Yang negeri itu dahulunya aman,
tenteram, penuh dengan limpahan rezeki dari Allah. Rezekinya melimpah ruah, ya, melimpah ruah dari seluruh sisi. Jadi negeri yang subur, makmur, tenang, tenteram, aman, sejahtera, rezekinya melimpah. Yang tinari juga rawatan kuri makan, rezekinya dari segala penjuru, dari segala arah. Jadi penduduk itu nanam bisa saja tumbuh, bisa saja menghasilkan buah-buahan yang menyenangkan. Tanamannya hasilnya semuanya luar biasa bagusnya. Nah, tapi kemudian fakafarot bi anumillah, tetapi penduduknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah itu. Yang disebut mengkufuri itu ya, tidak mengakui bahwa rezeki itu dari Allah. Terus kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Itu namanya fakafarot bi anumillah. Kemudian fa'ada qohallahu libasal ju' wal khawf. Kemudian Allah menimpakan, menyelimuti penduduknya dengan kelaparan dan ketakutan, ya, kelaparan dan ketakutan. Bimakanu yasna'un, disebabkan oleh apa yang selalu mereka perbuat. Jadi sebabnya apa? Semula Korea yang ayem, tentrem, rezekinya melimpah dari seluruh penjuru. Nah, kemudian karena penduduknya mengkufuri nikmat itu, kemudian Allah menimpakan rasa kelaparan dan ketakutan. Kan pernah ada kan di surat Saba itu, negeri yang semula itu baldatun thayyibatun warabun. Jadi ada kebun sebelah kanan, sebelah kiri, itu yang buahnya melimpah luar biasa. Kemudian karena penduduknya mengkufuri, akhirnya ada banjir bandang. Itu dam-damnya, waduk-waduknya, bendungannya jebol semua. Jebol semua, kemudian air sungai besar tidak bisa ngaliri lahan pertanian mereka. Karena semua yang tumbuh subur dengan tanaman yang bagus, berikutnya karena nggak ada airnya, yang bisa tumbuh hanya jenis tumbuhan yang buahnya pahit, yang tidak bisa dimakan, menjadi jatuh miskin sama sekali. Ini sebabnya satu, karena fakafarot bi anumillah, mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum kadzabu, sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul, ya, dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka dustakan. Fakadzabu, punya kembali pada rasul, rasulnya mereka dustakan. Fa'aqadahumul adzabu wa hum dzalimun, itu mereka dimusnahkan dengan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi banyak sekali kisah dalam Al-Quran, setiap diutus nabi, diutus rasul, dikhianati, didolimi oleh kaumnya. Kemudian Allah menimpakan siksa, menimpakan azab, dimusnahkan. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Bani Soleh. Ya, terus itu tokoh-tokoh yang menentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Iya kan? Itu semuanya dikisahkan begitu. Kita baca selanjutnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتقدروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بالجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعده
razaqahumullah halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi thayyib, dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Yang halal itu bisa jenisnya, bisa cara mendapatkannya. Thayyib, ya, thayyib itu baik. Baik itu bisa dari segi kualitas makanannya, jenisnya, bisa juga kadarnya. Jadi kalau misalnya makan daging ayam, daging ayam itu kalau mendapatkannya dengan cara yang halal, disembelih untuk lauk, itu halalan thayyibah. Walaupun daging ayam kalau asalnya dari mencuri, itu jadi tidak halal. Walaupun jenis ayamnya thayyib, tapi jelas tidak halal karena dari hasil mencuri. Nah, misalnya minum teh, itu kalau cara mendapatkannya halal, jenis tehnya thayyib, ya diminum itu kan thayyibah. Tapi walaupun teh halal, tapi minumnya melebihi. Misalnya sekali minum 1 termos dihabiskan, itu namanya bukan thayyibah, itu kadarnya, itu melebihi. Ya tentu di sini ini halalan thayyibah itu ada ketentuan dari berbagai macam ilmu, termasuk ilmu kesehatan. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu semua terhadap nikmat Allah. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepada Allah semata menyembah. Jadi tidak boleh ada penyembahan selain kepada Allah. Harus iya ta'budun. Innama harama lakumul maita. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, wadam dan darah, walahmal khinzir dan babi, wa ma uhilla li ghairillah bi. Nah, itu dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi misalnya ayam, kambing, sapi, kerbau, itu halal kalau nyembelihnya untuk lillah, tapi menjadi haram karena untuk li ghairillah. Kalau disembelih karena bukan selain Allah, menjadi haram. Istilahnya wa ma uhilla li ghairillahi bi. Pada paman itu rogeroba. Nah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, tadi kan ada bangkai, ada darah, ada babi, ya, ada yang disembelih bukan karena Allah, nggak ada yang lain kecuali itu, sekedar untuk bertahan hidup, tapi tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu namanya pamanit turul beroba. Ya, tetapi barang siapa yang terpaksa itu boleh. Wala'at, nah, dan tidak tidak pula melebihi dan melampaui batas, tidak pula seharusnya itu cukup sedikit untuk bertahan hidup, tetapi dia makannya lebih, itu enggak boleh. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhib. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut itu dengan dusta. Hadza halalun wa hadza haram. Oh, ini halal, ini haram. Nah,
Tetapi mengatakan ini halal, ini haram, itu tidak ada sumbernya dari Allah dan Rasul. Cuma membuat-buat sendiri. Istilahnya litataru ala Allahil kadhib. Ya, mengatakan ini halal, ini haram, sekedar untuk mengada-adakan kehubungan terhadap Allah, membuat cara-cara sendiri, mengatakan oh ini boleh, ini tidak boleh, oh ini halal, ini haram, itu dusta. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. La yuflihun. Mungkin sekilas secara pandangan mata mungkin kelihatannya menyenangkan, tetapi itu hanya di permukaan, tidak pernah bisa menenteramkan, tidak pernah membawa salam, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan. Ya. Jadi sekarang semakin banyak ini membuat cara-cara sendiri. Cuma sebabnya satu, tidak mau memahami tuntunan Allah dan Rasul, terus membuat-buat sendiri. Itu la yuflihun, tidak akan beruntung. Mata'un qalilu walahum adzabun alim. Nah, itu adalah kesenangan yang sangat sedikit, hanya qalil. Ya, bagi mereka adab yang pedih. Walalladzina hadu harramna wa qasasna 'alaika min qabl. Terhadap orang-orang hadu, orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi, haramna, Allah mengharamkan, ma qasasna 'alaika min qabl. Ya, Allah mengharamkan atas orang Yahudi yang telah disampaikan kepadamu sebelumnya. Orang-orang Yahudi itu menurut surat Al-An'am ayat 146 itu haram memakan daging yang berkuku, ya, yang berkuku, misalnya kuda, sapi, kerbau, itu haram. Itu diharamkan karena akibat dari kedurhakaan mereka. Maka sebetulnya kalau jadi orang Yahudi yang beneran itu nggak mudah. Ya, kalau mengikuti ketentuan Allah. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ya, Allah tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri karena ngeyelnya kamu, karena sombongnya kamu. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalah. Kemudian sesungguhnya, pakai inna, sesungguhnya rabbaka Tuhanmu, lilladzina 'amilu su'a bijahalah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Bijahalah, berbuat dosa karena nggak ngerti, itu yang diampuni. Tapi kalau berbuat jahat karena bukan tidak ngerti, karena sengaja, itu yang tidak bisa diampuni. Jelas sekali kan? Inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni perbuatan dosa yang dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Tapi kalau sudah tahu mencuri itu haram, nekat melakukan, itu bukan karena ketidaktahuan. Yang namanya curang itu dosa, terus dilakukan, itu bukan karena bijahalah, itu dengan sengaja. Nah, kalau sudah tahu kok sengaja, itu yang tidak bisa diampuni. Tapi ini menurut firman Allah di surat An-Nahl 119. Nah, menurut broker-broker ya semuanya bisa.
Nah, makanya kita beragama ini menurut Allah atau menurut broker-broker itu. Namun mata bumi ba'di dzalika fa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tapi syaratnya apa? Syarat tadi pertama, melakukan perbuatan dosa kesalahan karena ketidaktahuan, kemudian terus bertaubat, setelah bertobat terus memperbaiki dirinya, tidak akan mengulangi kembali. Nah, jadi syaratnya itu dosa yang diampuni, satu, dosa yang dikerjakan karena ketidaktahuannya, dua, kemudian terus bertobat, ketiga, tidak akan mengulangi kembali, tapi diganti dengan wa aslahu, dengan kebaikan. Nah, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tidak sekali kan menurut Allah dan Rasul dengan yang berkembang selama ini. Sebenarnya kan orang bisa berbuat dosa sebanyak mungkin, nanti asal sudah umroh sudah selesai semua dosanya. Makanya sekarang marah kan, misalnya korupsi berapa triliun itu kan, nanti untuk umroh berapa ratus juta, wah sudah diampuni dosanya. Kan begitu kan? Loh, padahal firman Allah begini di surat Al-An'am 119. Ini yang jarang-jarang jadi topik untuk pengajian-pengajian, jarang-jarang diungkapkan. Nah, kita kalau nggak membaca secara urut mungkin juga nggak menemukan. Itu sehingga kok yang medeni wong dosa itu rasa dikemukakan gitu kan. Loh, padahal Nabi dulu itu semua wahyu yang diterima dari Allah itu disampaikan pada umatnya, nggak dipilih-pilih. Nah, sekarang ini dipilih-pilih. Nek ketoknya berarti orang sah disampaikan. Akhirnya nggak karuan kan umat ini, karena hanya dipilih-pilih. Nek sen ketoknya nyenengke yang disampaikan, nek ketoknya memberatkan nggak usah disampaikan. Khawatir engko ndak do lari. Nek lari rumangsa rugi. Lho, padahal itu kewajiban hanya menyampaikan. Masalah ada yang iman, ada yang kufur, yaitu pilihan masing-masing. Tapi semuanya harus disampaikan, tidak boleh dipilih-pilih. Yang termasuk surat An-Nahl ayat 119. Ya, inna rabbaka lilladzina amanu su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa kesalahan yang dilakukan karena kebodohan, kemudian bertobat, kemudian mengganti perbuatan dosa tadi dengan kebaikan. Ada 3 syarat itu. Lalu yang terpenuhi yaitu diampuni oleh Allah. Tapi nanti kalau membuat topik, ya, ini kajian apa itu tematik gitu. Yang diampuni Allah hanya karena dosa dilakukan, satu, karena tidak tahu, dua, terus tobat, berarti tidak akan pernah mengulangi lagi, ketiga, diganti dengan kebaikan. Berarti nggak menyampaikan kajian temanya itu. Nah, mungkin nanti nggak disenangi banyak orang. Karena pengajian di sana itu isinya yang berat-berat terus itu kan, yang cari pengajian yang menyenangkan saja. Ya, nanti tahu-tahu ketika di akhirat dikira sudah mengumpulkan sebagainya, ternyata seperti fata morgana. Itu menyesal semua nanti. Ya, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan
hanifa. Walam yakun minal musyrikin. Sagiran li an'ami, idzalabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Innama tu'ila sabdu ala alladhina ikhtalafu fihi. Wa inna rabbaka layahkumu bainahum yawmal qiyamah. Bima kanu fihi yahtalifun. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, karena ummah, adalah seorang imam, qonitan lillah, imam yang dapat dijadikan teladan, ya karena patuh kepada Allah. Hanifah, yang hanif. Hanif itu semata-mata takatnya kepada Allah. Nabi Ibrahim dikenal sebagai imam atau bapaknya ketauhidan. Maka kita umat Islam disuruh mencontoh Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Maka kita umat Islam itu selain Nabi Muhammad, yang paling sering, paling dekat itu Nabi Ibrahim. Setiap membaca tasawuf tahiyat menyebut Nabi Ibrahim, ya kan? Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang yang musyrik. Sakira li anumi. Nabi Ibrahim itu mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilih Nabi Ibrahim dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Makanya kalau ingin jalan lurus, ikuti Nabi Ibrahim, ikuti Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Ibrahim itu risikonya sampai dibakar, ya kan? Biasanya kita bakar itu kan bakar ubi kayu, bakar jagung, bakar delai gitu kan.
yang dibakar kok Nabi Ibrahim. Ya memang itu risiko, tapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah memberikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Innama ju'ila sabtu alal ladzina ikhtalafu fi. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Jadi orang Yahudi itu hari Sabtu dilarang tidak boleh bekerja. Hari Sabtu itu khusus untuk ibadah, tidak boleh untuk bekerja. Ini orang-orang Yahudi itu ngeyel. Orang Yahudi itu koyo-koyo bisa mengelabui Allah. Soalnya gimana? Dulu mereka mencari ikan, jalannya perangkap ikannya dipasang waktu Jumat malam. Nanti Minggu pagi diambil. Selama hari Sabtu ikannya masuk semua ke perangkap ikan ke jalanan. Itu kan sama saja sebenarnya mencari rezekinya hari Sabtu kan. Itu cara orang Yahudi seperti itu. Nah, coba gitu. Mungkin cara orang Islam itu dilarang makan nasi suruh puasa, malah makannya arem-arem atau makan opak. Saya kan bukan makan nasi, ini makan ketupat. Dan kok keturunan Yahudi pintar berobos sih. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sesungguhnya Allah mewajibkan menghormati hari Sabtu dari asal orang Yahudi yang berselisih, terus beda-beda pendapat. Nah, itu terus ada yang apa itu investasi. Taruhnya apa? Tahu kalau itu hari Sabtu itu nanti pasar besar. Terus apa? Dia investnya masangnya hari Jumat. Nanti hari Minggunya diambil. Nah, itu jadi perselisihan di antara mereka. Padahal itu jelas itu, jelas nggak boleh kan? Nah, tapi dibikin-bikin orang jelas itu, terjadi perselisihan. Ya jadi ikhtalafu fi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yaktalifun, terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Nah, nanti hari kiamat baru jelas itu. Walaupun di dunia ini sebetulnya juga sudah jelas, ini dongeng kalau lima. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Jadi sebelum Ramadan harus selesai surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa idza qabtum fa'aqimu bimithli ma
wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wa in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. ini Allah perintah kepada kita untuk serulah manusia ila sabili rabbika ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah ya dengan bijak wal mau'izatil hasanah dan dengan pelajaran yang baik ya, jadi ngajak manusia itu menurut Allah caranya satu dengan hikmah, dua mau'izah hasanah, tiga wajadilhum billati ya ahsan, yaitu bantalah mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim itu betul menang berdebat, tetap dibakar. Itu kan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, terus kampaknya dikalungkan pada patung yang terbesar, ditinggal satu yang terbesar itu. Patungnya apa? Yang untuk menghancurkan karena kampak. Kampaknya dikalungkan pada patung yang terbesar. Terus Nabi Ibrahim dipanggil, diadili. Jadi kamu kan yang menghancurkan patung ini. Ibrahim jawab, tuh tanya sama yang besar itu. Apa dia belang-beleng kalungan patung itu? Terus yang ngadili, ya gak mungkin patung bisa menghancurkan itu gitu. Loh, lah kalau nggak bisa kenapa kok disembah? Kalah semua kan? Tapi karena berdebat bukan berarti menang. Walaupun Nabi Ibrahim menang, tapi mereka berkuasa, Nabi Ibrahim tetap dibakar. Jadi berdebat itu walaupun menang belum tentu baik. Ya bukan? Itu berarti Nabi Ibrahim. Terus dibakar, Allah turun tangan menolong. Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Inna rabbaka wa'lamu bimandola an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Bahwa lamu bil muhtadin, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini nanti bulan Ramadan yang dilarang itu makan, minum, bergaul suami istri pada siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Bukan berarti bulan puasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kenapa ada yang salah gak kamu ingatkan? Bulan puasa gak boleh ingatkan. Gak begitu kan? Iya. Wa in ngaqabtum fa'aqibu bimisli ma muqibtum bi. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan
yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada. Maksimal itu memberikan balasan itu yang seimbang, tidak boleh melebihi. Nah, itu aturannya begitu. Jadi nggak boleh hubung kesempatan taksi sangke, nggak boleh. Kalau balas ya sekedarnya. Itu pun seandainya balas, disarankan tidak usah membalas. Terus apa? Wa in sobartu. Nah, akan tetapi jika kamu bersabar, lahum pada mereka khairul lisobiri, lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, kamu gak usah khawatir terhadap mereka. Jangan kamu bersedih terhadap mereka karena kekafiran mereka. Gak usah sedih. Mereka diajak gak mau, nanti berikutnya ada yang mau. Maka Allah kasih nasihat pada Nabi, wala tahzan alaihim, kamu gak usah sedih dengan kekafiran mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yaqulun, ya. Dan janganlah kamu itu merasa sempit dadamu terhadap mereka yang membuat tipu daya, yang kurun membuat makar. Gak usah susah, gak usah merasa sempit dadanya terhadap orang-orang yang berbuat makar. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan seperti apa yang kita rencanakan. Semoga Allah betul-betul memberikan limpahan kalau diingat kepada kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa tawasul berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.